QC 1 unit mesin cutting level A3 plus Max Cut merek Innovatec, Hendrido NNK Surabaya, tanggal 8 bulan 1 tahun 2026. Untuk customer Bapak Andi Iqbal, percetakan Citra yang ada di Parepare. Oke Pak Andi, untuk nih kabel power sama tombol powernya. Nah, ini beberapa fiturnya ya Pak ya. Untuk yang pertama di sini ada set. Nah, set ini ada beberapa fiturnya. Ada kamera, wifi, advanced setting, general setting, count setting, dan sign information ya. Ini nanti untuk beberapa settingannya Pak ya. Oke, kita kembali lagi, tekan bawah. Lalu di sebelahnya ini ada fitur QR-nya nanti jika ada tambahan untuk softwarenya. Lalu untuk di UDIS, ini untuk input ketika kita menggunakan flash disk ya, yang ada di belakang. Nah, nanti bisa berada di sebelah sini. Nanti masuknya fitur itu tersebut ya. Oke. Kita kembali lagi ke menunya. Nah, di bagian bawah ada tombol stop. Ini untuk memberhentikan jika nantinya proses produksi ada kesalahan. Lalu ada force speed, ini untuk mengatur kecepatan, mengurangi dan menambahkan. Dan force untuk ketajaman jarum atau kedalaman bisa ditambahkan dan bisa dikurangi. Lalu ada navigasi ya. Nah, ini untuk bisa dikontrol dari sini ke kanan ke kiri, ke atas ke bawah untuk bagian bahannya. Oke, lalu ada tombol fit, tes, dan tombol kembali. Oke, kita klik. Lalu di sebelahnya ada favorit untuk fiturnya. Nah, ini juga untuk tensi settingan nantinya ya. Oke, kita kembali. Nah, untuk di bagian sini ada navigasi juga yang bisa kita operasionalkan. Ke kiri, kanan, atas. Atas ini untuk roller ya. Oke, bawah juga sama. Oke, lalu kita coba klik kita cek desainnya. Nah, desain yang akan kita gunakan seperti ini Pak ya, dan ini ada fiturnya ya. Nanti yang bisa langsung kita konekkan, ini langsung connect di Corel ya. Setelah kita install, kita konekkan di Corel, kita input desain. Nah, nanti untuk sistem eksekusinya tinggal send to cut ini ya, di bagian sini. Oke, kita cek untuk bagian bahannya. Nah, ini kebetulan masih menggunakan holder full point ya. Kita coba ganti. Untuk cara menggantinya kita akan coba buka, lalu diambil, kita ganti untuk bagian blade. Jangan lupa setelah pemasangan kita wajib tes di bahan ya, agar kita tahu untuk kedalaman potongnya seberapa. Oke, ini untuk bahan stikernya kita masukkan. Nah, cara untuk memasukkannya ini tinggal ditekan ya. Nah, ini ditekan. Lalu untuk mengatur lebarnya, kertas yang akan kita pakai A4, kalau kita A3 bisa kita lebarkan juga ya. Nah, seperti ini. Lalu ada beberapa penjepit rollernya di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini terjepit ya posisinya. Naik terjepit, jika turun tidak terjepit. Nah, ini posisinya harus naik semua agar dia nanti bisa jepit kertas bahan yang mau di-cutting secara maksimal. Lalu di bagian bawah ini ada tray untuk sisa hasilnya nanti ya. Oke, ini untuk settingannya sudah ketemu, force-nya di angka 12 ya. Oke, aman. Oke, langsung saja kita akan coba proses potong. Ini kita keluarkan dulu untuk tadi tes gambar. Ini kita masukkan kembali ya. Kita masukkan.
Jangan lupa untuk bagian kabel USB-nya terpasang ya. Oke, sudah. Kita coba jalankan dari sini. Kita klik. Proses. Oke, ini kita paskan dulu. Oke, pembacaan crossmarknya. Ini proses potongnya ya, Pak Andi Iqbal. Jadi untuk kecepatan dan kedalaman jarum nanti kita bisa setting di bagian force. Oke, desain berikutnya yaitu bulat. Oke, kita stop agar tidak ada alarm yang berbunyi. Kita akan coba cek dari bawah, dari ada ceritanya. Oke, kita cek untuk hasilnya. Nah, ini kita kupas perlahan ya Pak ya. Nah, untuk settingannya ketika force-nya pas, ini maka untuk bagian kelupasnya sedikit gampang ya. Untuk sudut memang agak sedikit harus kita setting kembali untuk di bagian pisaunya. Ini hasilnya ya Pak ya Andi. Untuk bulat, bintang dan kotaknya. Ini desain standar untuk pengetesan cutting level. Oke, ini hasilnya ya Pak ya. Untuk desain bulat, bintang sama kotaknya ya. Oke. Untuk mekaniknya normal. Kita cek untuk bodi keseluruhan. Untuk bodi sebelah kiri aman. Bagian roller, ini roller penjepit kertasnya 1 2 3 4 5. Untuk bagian head. LCD-nya untuk tombol-tombolnya tadi sudah aman Pak ya, touchscreen-nya aman semua. Oke, ini bagian belakang. Nah, ini ada fiturnya tadi yang saya katakan mau untuk kabel USB di bagian atas yang tersambung ini, bawahnya ada flash disk, lalu nanti ada antena wifi-nya ya, kalau ada jaringan untuk kabel koneksinya. Oke, ini di bagian belakang. Untuk penjepitnya kita review sekali lagi, aman ya posisinya. Untuk turunnya, nah ini posisi menaruh bahan kita harus turunkan seperti ini Pak Andi ya. Oke. Ya, ini kita cek untuk perlengkapannya. Oke, ini untuk beberapa perlengkapannya. Yang pertama ini ada cadangan untuk pen, holder pennya ya. Lalu untuk holder pennya sendiri satu. Oke, lalu ada untuk antena wifi-nya ya, nanti untuk penguat jaringannya ketika menggunakan fitur wifi. Lalu ada ini pisaunya kita cek buka. Ini sisa 2. Jadi yang satu sudah menancap di bagian mesin. Nah, ini ada 2 ya, 1, 2. Yang satunya di mesin ya. Lalu untuk holder di mesinnya 1. Ini untuk holder. Nah, ini terpasang ya untuk holdernya. Untuk kabel USB dan kabel power, ini kabel USB-nya. Dan kabel powernya sudah tertancap di mesin ya. Oke. Oke, untuk hasilnya aman. Demikian untuk QC 1 unit mesin cutting level A3 Plus Max Cut Endrido Layan NKI Surabaya tanggal 8 bulan 1 tahun 2026 untuk customer Bapak Andi Iqbal, percetakan Citra di Parepare.
Halo sobat Innovatek semuanya, kali ini saya akan memberikan tutorial mesin terbaru dari Innovatek, yaitu mesin cutting stiker label A3 Plus Max Cut merek Innovatek. Oke, tanpa menunggu lama-lama, saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada di dalamnya. Oke, untuk di bagian belakang di sini terdapat fitur untuk menancapkan kabel power dan untuk kabel on off-nya ya, kita bisa klik. Oke, untuk fitur di bagian LCD ini terdapat beberapa tombol seperti tombol set, ada QR, ada UDIS, ada stop, ada force, ada favorit. Untuk bagian bawahnya ini adalah tombol navigasi ya, yang bisa kita aplikasikan untuk menggerakkan headnya ke kiri, ke kanan, atas untuk bahan, dan bawah untuk bahan. Lalu untuk di komposisi tombol set ini kita bisa klik. Ini terdapat beberapa settingan nantinya yang bisa kita sesuaikan ya, seperti kamera, wifi, advanced setting, general setting, count cutting, sama size information. Lalu kita back. Untuk di bagian UDIS-nya juga ada untuk pemasukan atau menggunakan USB nantinya. Ada ini untuk serialnya, file yang bisa terbaca yaitu format PLT ya nantinya. Oke, kita kembali, ada stop. Ini untuk memberhentikan untuk kinerja cutting ya. Lalu ada speed force. Nah, ini yang bisa saya jelaskan adalah untuk perbedaan dengan mesin yang lama. Untuk yang mesin tipe lama, untuk di bagian speed kecepatannya hanya 800, sedangkan untuk mesin ini mempunyai kecepatan sekitar 1000 ya. Lalu di bagian bawahnya ada tombol force untuk mengatur kedalaman jarum. Kita back. Lalu di sini ada favorit ya, nantinya untuk beberapa tambahan fiturnya. Nah, untuk di bagian belakang ini nanti untuk penempatan posisi kertasnya ya, kita bisa kecilkan atau kita bisa lebarkan mengikuti kertas yang akan kita gunakan. Nah, oke, untuk di bagian penjepit kertas di depan ini ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini nanti yang akan membantu menyempit penarikan bahan ketika melakukan proses cutting. Lalu di bagian depannya juga terdapat roller jepitnya juga. Ini juga sama. Oke, ini di bagian headnya ya. Untuk komposisi headnya ini dibandingkan mesin yang lama ini lebih bagus, lebih kuat ya. Untuk dari bahannya pun juga lebih, bukan dari plastik ya. Oke, lalu untuk di bagian depan bawah ini ya yang turun, ini terdapat tempat untuk hasil cuttingnya nantinya ya. Juga terdapat fitur tambahan untuk pembatasnya ya. Jadi kita bisa pasangkan seperti ini. Lalu untuk di bagian belakang mesin ini terdapat beberapa fitur ya, seperti antena yang bagian atas. Lalu di bagian bawahnya untuk slot sambungan USB-nya ya. Lalu di bagian bawah ini terdapat untuk colokan flash disk jika nantinya kita membutuhkan. Lalu untuk di bagian bawah ini adalah untuk sambungan kabelan. Oke, untuk tambahan, jadi saya akan menjelaskan beberapa kelebihan dari mesin ini dibandingkan dengan merek yang lama ya. Jadi untuk yang pertama, untuk mesin cutting label A3 Plus Max Cut Innovatek ini mempunyai bodi lebih besar dan lebih berat yang mempengaruhi di bagian head ya. Jadi untuk potongnya dia lebih stabil untuk yang pertama. Yang kedua, dia memiliki kecepatan di angka 1000 ya. Dibandingkan yang lama, dia hanya di 800. Lalu untuk yang ketiga, dia bisa memotong, untuk mesin ini bisa memotong bahan reflektif dan metalik. Lalu untuk yang selanjutnya, ini mesin ini dilengkapi dengan fitur overspeed ya, dimana nanti kecepatannya bisa kita tambahkan atau memiliki potongan dengan kecepatan yang lebih. Oke, langsung saja ini akan saya cobakan untuk proses berjalannya mesinnya ya. Jadi di sini ada 3 bahan yang akan kita coba cutting. Yang pertama di bahan vinil, lalu ada bahan metalize juga, dan untuk ada bahan hologram juga ya. Nah, untuk sedikit penjelasan tambahan bahwasanya untuk mesin ini kita menggunakan crossmark berupa L ya. Jadi seperti ini. Nanti bagian L siku ini yang ketika ada satu stripnya kecil ini untuk di bagian bawah ya. Untuk penempatannya ini harus di bagian bawah ya. Untuk tambahannya, lalu untuk bagian belakangnya ini kita menggunakan fitur flash disk ya. Ini flash disknya sudah terisi file yang akan kita potong ya. Formatnya PLT. Nah, ini jadi seperti ini. Bisa kita gunakan. Oke, langsung saja kita masukkan terlebih dahulu untuk bahan vinilnya ya. Nah, ini untuk bahannya sudah terpasang. Kita akan coba cek modenya ya. Jadi untuk modenya ini kita akan cek. Nah, ini untuk mode yang biasa sebelum overspeed ya. Tapi kita di sini menggunakan speed max di angka 1000 dan untuk force-nya di angka 20. Oke. Langsung saja kita akan coba aplikasikan atau kita coba untuk jalannya mesin. Ini pembacaan scale-nya. Kita tekan tombol config ya.
Confirm. Nah ini perbaikan empat. Oke, ini proses potongnya. Ini kita belum menggunakan untuk fitur overspeednya ya. Oke, setelah ini selesai, oke ini untuk hasilnya ya. Kita coba lihat satu untuk kita buka ya hasilnya. Oke ya, terpotong. Jadi setelah itu kita akan coba cek untuk proses potong menggunakan bahan metallized dan bahan hologram. Oke, selanjutnya kita akan coba memotong dengan menggunakan bahan metallized dan hologram ya. Kalau untuk yang tadi untuk di bahan vinilnya sudah terpotong, nanti kita akan coba cek hasilnya sama-sama ya. Dan untuk di bagian modenya kita akan coba ubah di bagian overspeed. Nah ini ya, sudah tercentang ya untuk overspeednya. Oke, langsung saja kita akan coba masukkan produk bahannya. Ini langsung kita masukkan ya. Jangan lupa untuk bagian crossmark yang ada tanda min ini berada di bagian bawah, biar pembacanya benar ya. Oke, ini kita coba. Nah, ini filenya. Oke, kita confirm, kita continue ya. Nah ini untuk bahan metallized untuk proses cuttingnya. Ini modenya overspeed, kita sudah rubah. Yang pasti untuk mode overspeed ini untuk menambah kecepatan proses cutting ya. Nah ini lebih cepat dibandingkan untuk yang mode biasa yang tidak overspeed. Oke, untuk sekarang untuk bahan metallized ya. Warna hologram. Ini kebaca. Scan ketiga, keempat, langsung kertas jalan. Nah, ini untuk yang bahan hologram. Kalau yang ini yang hasil tadi untuk yang bahan metallized ya. Nah, ini hologramnya. Proses cutting. Oke, setelah habis ini selesai ya. Oke, selesai. Kita akan coba cek untuk hasilnya bersama-sama ya dari ketiga hasil potongan. Oke, jadi ini hasilnya ya dari ketiga bahan yang tadi yang setelah kita cutting. Jadi untuk yang bahan bagian kiri ini merupakan vinil, yang tengahnya metallized. Lalu untuk yang bagian kanan sendiri ini hologram ya. Setelah kita potong, kita akan coba cek satu persatu ya untuk hasil potongannya. Untuk yang ini vinil kita ambil satu, untuk hasilnya presisinya juga bagus. Nah ini yang kita akan coba random ambil. Nah, hasil cuttingnya juga presisi. Kita coba chance randomnya ya. Nah, hasilnya juga presisi. Nah, ini kita bisa cek. Oke, untuk kita coba buka lagi beberapa. Nah untuk selanjutnya kita akan coba cek untuk di bahan metallized-nya ya, metalik ya. Untuk yang bahan metalik kita akan coba lepas. Nah ini
Untuk bagian tengahnya juga ada yang belum terkelupas ya. Ini memang untuk sistem potongnya seperti ini. Kita coba cek, ambil satu. Oke ya, hasilnya rapi, presisi. Kita cek sebelahnya atau tarik. Potongannya rapi. Oke. Lalu selanjutnya untuk di bahan hologram ya. Kita cek untuk bahan hologramnya. Kita coba kelupas. Ini kita coba ambil satu. Kita bisa lihat untuk di bahan hologram bisa terpotong ya. Jadi ini salah satu kelebihan dari mesin Innovatek yang terbaru ini. Jadi dia mesin tersebut bisa memotong 3 bahan yang berbeda ya, yaitu yang pertama bahan vinil, di sini ada bahan metalik, dan di sini ada bahan untuk hologram yang kita bisa lihat. Oke. Demikian untuk tutorial mesin cutting label A3 Plus Max Cut merek Innovatek. Semoga bermanfaat untuk sobat-sobat Innovatek semuanya. Tunggu video mesin-mesin lainnya yang lebih asik dan menarik. Dan tentunya jangan lupa terus ikuti untuk channel kita untuk tutorial-tutorial mesin Innovatek lainnya ya.